Ketika Lintian memandang sang putri dan bertanya pada dirinya sendiri, dia tertawa, "Pernahkah kamu mendengar tentang saya?" "Ya, saya belum pernah mendengarnya." Tarian air itu menegaskan jalan, dan Lintian berkata sambil tersenyum, "Kamu bisa bertanya pada tuanmu, dia tahu banyak." "Siapa tuanku? Bagaimana dia bisa mengenali Anda?" Tarian air sama sekali tidak menganggap serius Lintian, dan berkata kepada Pangeran ke-8, "Saudara Bahuang, kamu harus berhati-hati agar tidak dianggap oleh orang lain." "Ji Wang Mei, aku bukan anak kecil. Anda tidak perlu khawatir." 8 pangeran itu cara tak berdaya, tetapi tarian air adalah cara yang mendesak. "Tidak, saya harus tinggal, harus membantu Anda staf, jika Anda memiliki sesuatu, itu bisa menjadi masalah besar." Pangeran ke-8 tampak malu. "Tidak dibutuhkan. Ya, kamu adalah saudaraku. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang bisa saya lakukan?" Tarian air menggelengkan kepalanya dengan kuat. Pria gemuk kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu dari ibu yang sama?" "Omong kosong." Tarian air melotot, dan pria gemuk kecil itu berkata. Adapun pangeran ke-8, dia memandang Lintian dengan canggung, "Shifu, saudara perempuan kerajaanku, sebenarnya baik hati, tidak sengaja ditujukan padamu." Lintian bukan orang bodoh. Dia dapat melihat sekilas bahwa tarian air ini memperhatikan kakaknya, tidak sengaja ditujukan pada dirinya sendiri. "Cepat atau lambat, Anda saudara perempuan kerajaan akan sangat ingin mengenali saya." Pangeran ke-8 tidak bereaksi, jadi tarian air berkata, "Apa yang ingin saya setujui dari Anda?" "Kamu akan berterima kasih padaku karena telah membantu saudaramu Huang." Lintian menjelaskan, dan tarian air tidak percaya, "Saya tidak percaya." Lintian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun tarian air, dia tidak setuju dengan itu. Di ruang dan waktu ini, ada suara, "Besok pagi, semua putri dan putri akan berkumpul di alun-alun istana pangeran." Suara itu telah disiarkan beberapa kali sebelum berhenti. Pangeran ke-8 memandang Lintian dan berkata, "Tuan, apa selanjutnya?" "Tunggu." Setelah Lintian selesai, dia kembali ke rumah dan duduk, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tetapi tarian air duduk di samping Pangeran ke-8 dan berkata, "Saudara Bahuang, apakah Anda benar-benar ingin mengenalinya sebagai tuan Anda? Dia memiliki banyak kemampuan." "Saya tidak percaya." Shuiyu berkata bahwa Pangeran ke-8 tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan Shuiyu ingin menguji, jadi dia bangkit dan mendatangi Lintian. Tuan Fu mengira sesuatu yang menarik akan terjadi, jadi dia menatap setiap gerakan Shuiyu, dan Shuiyu mengeluarkan pil dan melemparkannya ke area Lintian. Sesaat, ada asap hitam tebal di sekitar Lintian. Pria gemuk kecil itu terkejut. "Apa yang kamu lakukan? Bukankah dia seorang dokter ajaib? Saya akan melihat apakah dia bisa menyingkirkan racunnya." Tarian air itu seperti putri nakal. Pria gemuk kecil itu sedang terburu-buru. "Bagaimana kamu bisa seperti itu? Jika dia ingin menjadi tuanku, aku harus melihat apakah dia memiliki kemampuan." Tarian air bersikeras. Bu Pangeran ke-8 mulai marah. "Adik perempuan, tolong beri aku penawarnya." "Saudara Huang, mengapa kamu marah? Aku mencoba membantumu." "Kamu kasar." Pangeran ke-8 mencaci, dan Shuiyu mengerutkan bibirnya, menolak untuk menerima, "Aku hanya tidak memberikannya. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan mematahkannya." Pada saat ini, asap menyebar, tetapi Lintian tidak mengatakan apa-apa. "Kamu satu-satunya yang ingin menyakitiku? Apakah kamu tidak menguasai? Ajari saja kungfu semacam ini." Melihat Lintian mengatakan tuannya, dia segera berkata, "Tuanku, tetapi tuan nasional, apakah kamu berani mengatakan itu tentang tuanku?" "Maksudku kamu." Lintian Shi tersenyum tanpa ragu-ragu, dan Tuan Fu di sisi lain berkata, "Wah, kamu harus memperhatikan kebijaksanaan. Tuannya adalah seorang guru nasional. Jangan khawatir, saya harus berlatih ketika guru nasional datang." Kata-kata Lintian membuat Tuan Fu takut. Tarian air tidak bisa menerima, masih marah menatap Lintian, "Kamu berani mengatakan bahwa tuanku tidak?" Lintian berkata, "Bagaimana dengan itu? Kalau begitu aku akan melihat keterampilan apa yang kamu miliki. Berani menjadi begitu gila." Tarian air itu selesai mengatakan, keluarkan pedang di tangan, lalu menari. Ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, dan itu seperti orang yang menari di sekitar Lintian. Lintian tertawa, "Bayangan pedang menari, ini adalah keahlian tuanmu." "Ya, bayangan pedang menari dapat membuat bayangan pedang tetap di udara dalam sekejap, tetapi selama saya punya satu ide, semua bayangan pedang akan tumpang tindih dan mengenai satu orang, jadi Anda punya waktu untuk menyesal sekarang." Lintian tersenyum pada pedang dan berkata, "Ketika tuanmu mempelajari ini, dia tidak harus bekerja keras." "Tuanku sedang mempelajari ini? Apakah Anda menguras otak? Ini adalah keahlian tuanku sendiri." "Di mana dia mempelajarinya?" Tarian air mengambil tampilan putih. Lintian tersenyum dan berkata, "Aku juga bisa melakukan bayangan pedang." "Tiup, bagaimana kamu bisa?" Tarian air itu tidak mempercayainya, tetapi Lintian mengubah rohnya menjadi pedang sesuka hati saat ini.
Setelah pedang digerakkan, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti penari, mencocokkan bayangan pedang satu sama lain satu persatu. Melihat adegan tarian air ini, saya terkejut, ini, bagaimana mungkin? 8 pangeran dan seterusnya juga satu persatu terkejut, tetapi Lin Tian tersenyum, terlihat bagus. Pada saat berikutnya, Lin Tian melepaskan lebih banyak bayangan pedang menari dan menelan bayangan pedang pihak lain, menjadikan bayangan pedang Lin Tian satu-satunya di tempat kejadian. Tarian air terkejut, kamu. Coba lagi. Lin Tian bertanya, dan tarian air tergagap, saya harus mencoba. Selesai berkata, tarian air berlanjut lagi, tetapi tidak peduli seberapa kuat, Lin Tian bisa lebih kuat darinya dan membuat lebih banyak bayangan menari. Tarian air buru-buru menyingkirkan pedangnya, dan kemudian melepaskan momentum, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang lebih kuat. Selesai mengatakan, tangan tarian air memadatkan air, dan air ini berubah menjadi banyak tetesan air. Di saat berikutnya, tetesan air ini berubah menjadi pedang, dan pedang ini bergegas ke Lin Tian seolah ingin menusuknya. Lin Tian tersenyum dan berkata, bayangan air, saya bisa melakukannya. Pada saat ini, masa air di depan mata Lin Tian berubah menjadi perisai air dengan pikiran Lin Tian, dan kemudian menahan semua jenis serangan yang telah diubah oleh tetesan air ini satu persatu. Tarian air benar-benar terpana. Mengapa saya melakukannya, dan begitu juga Anda? Pangeran ke-8 juga bingung, dan Tuan Fu bertanya seolah-olah dia melihat sesuatu. Apakah kamu juga murid dari Master Nasional? Ketika Pangeran ke-8 mendengar ini, dia terkejut. Tuan, apakah Anda murid dari Guru Nasional? Tarian air tidak percaya. Tidak mungkin, Tuanku menerima magang. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Tapi Lin Tian tersenyum, tidak. Dapatkan Lin Tian untuk mengkonfirmasi, tarian air lega. Saya katakan, dia tidak bisa menjadi magang tuan saya. Lin Tian tertawa, jika kamu ingin mengetahui identitasku, kamu bisa bertanya pada tuanmu, atau kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan. Ya, aku tidak bertanya. Tarian air bersikeras, dan Lin Tian tertawa dan berkata, jangan memprovokasi saya lagi, atau saya akan menunjukkan sesuatu yang lebih kuat. Siapa tarian air? 9 putri, salah satu putri paling dicintai dari penguasa negara, juga magang dari penguasa negara. Pada saat-saat biasa, bahkan beberapa putri kuat lainnya tidak berani memprovokasi dia sesuka hati. Hari ini, saya diberitahu ini oleh orang yang tidak dikenal. Saya tidak bahagia. Apa menurutmu aku takut padamu? Kalau begitu coba. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Tuan Fu membujuknya dengan cepat, 9 putri, kamu tidak bisa menggunakan kekerasan di sini. Jangan impulsif. Tidak ada pertempuran? Itu untuk orang-orang yang ingin bersaing. Bagaimana dengan saya? Saya tidak tertarik dengan posisi pangeran, jadi tidak masalah jika saya ikut serta dalam kompetisi. Tarian air itu sama sekali tidak memperhatikan aturan ini, karena dia tidak tertarik pada tahta. Pangeran ke-8 membuka mulutnya dan berkata, kakak ke-9, jangan khawatir tentang tuanku karena wajahku. Saudara Bahuang, jelas dia menggertak saya. Tarian air menolak, dan Pangeran ke-8 tahu karakter saudara perempuannya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, saudari, saya memilih tuan ini. Jika Anda menghormati saya, jangan mempermalukannya lagi, atau saya tidak akan bahagia. Tarian air Dumuluk berkata, lalu aku melihat di wajahmu, abaikan dia, oke? Anda. Pangeran ke-8 tidak tahu harus berkata apa, tetapi tarian air ini didengar oleh Lin Tian, nak, jangan berpikir saudaraku Huang melindungimu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan tarian air menjadi lebih marah. Tunggu, jika aku mengetahui bahwa kamu melakukan sesuatu yang menyesal kepada saudaraku Huang, aku tidak bisa mengampuni kamu. Lin Tian tidak berharap putri nakal ini begitu melindungi kakaknya. Pada saat ini, tarian air melihat sekeliling dan berpikir itu terlalu lusuh. Jadi ia berkata, saudara Huang, tunggu, saya akan memberi Anda beberapa pelayan dan beberapa hal yang nyaman. Selesai berkata, tarian air pergi, dan orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan tarian air. Sampai beberapa saat kemudian, tarian air mengatur banyak pelayan untuk datang ke sini, dan juga membeli banyak meja dan kursi bangsawan, tempat tidur dan sebagainya. Tiba-tiba, seluruh gubuk menjadi rumah yang mulia, tetapi tarian air menunjuk ke tempat tidur dan berkata, saudara Bahuang, kamu duduk di atasnya. Adapun yang lain, kamu tetap di samping, jangan menempati tempat tidur kakakku. Tuan Fu dan yang lainnya saling memandang, tetapi Pangeran ke-8 tidak senang sekaligus, adik perempuan, mereka tidak duduk, dan saya tidak duduk. Tarian air dikritik, beberapa cara yang tidak bahagia, tetapi tidak berdaya, mereka suka duduk. Pria gemuk kecil itu segera berlari ke tempat tidur empuk dan melompat. Wajah tarian air itu gelap, tetapi ada 8 pangeran di dalamnya. Tarian air tidak tahu harus berkata apa. Jadi mereka menghabiskan hari seperti ini. Pada malam hari, di loteng istana kaisar, Wu Botian melaporkan situasinya kepada penguasa istana Yan, yang ragu, dia menjadi penguasa kaisar ke-8.
Ya, saya berpartisipasi dalam pemilihan pangeran bersama. Tuan Quillian berkedip dingin, maka Anda dapat menemukan cara untuk secara diam-diam menjatuhkannya dan menunggu pesanan saya di selection proses. Ya, Tuhan. Kemudian Wu Botian pergi, dan penguasa Quillian tampak curiga. Apa tujuannya, nak? Saya menemukan pangeran ke-8. Tuhan neraka sedang bermeditasi di sana. Saat ini, selain penguasa Aulayan, ada beberapa pangeran yang telah berdiskusi dengan Lin Tianre tentang 8 pangeran. Di halaman pangeran ketiga dan putri ketiga, pangeran kelima melambaikan kipasnya dan berkata, Saudara San Huang, Saudara Si Huang, 8 saudara laki-laki ini tidak pernah berpartisipasi dalam hal semacam ini. Bagaimana dia juga bisa tertarik dengan posisi pangeran? Pangeran keempat, memegang teko anggur dan tertawa, berkata, saya pikir pasti anak itu yang menyihirnya. Pangeran ketiga setuju, benar, anak itu tidak baik sama sekali. Pangeran kelima ragu, tetapi pangeran ke-8 adalah yang paling tidak berdaya dan paling miskin. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan lupa bahwa saudara perempuannya adalah salah satu favorit. Ayah pangeran keempat dan pangeran kelima tercengang. Rasanya seolah-olah Lin Tian ingin menggunakan putri ke-9, tetapi putri ketiga berkata sambil tersenyum, putri ke-9, meskipun dia disukai, tidak pernah membentuk kelompok, jadi dia tidak memiliki siapapun untuk digunakan, apalagi membantu pangeran ke-8. Hal ini membuat pangeran keempat sangat puas dan berkata, ini benar. Meskipun dia disukai, semua orang di pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa untuknya kecuali takut padanya. Tetapi pangeran ketiga bergumam, tuan di belakang 9 putri lebih sulit untuk dihadapi. Pangeran keempat meletakkan pot anggur, ketika kamu menjadi pangeran dari kaisar ketiga, kamu dapat menyusun tuan ini. Jika dia tidak menerimanya, maka ketika kamu menjadi penguasa negara, kamu akan menghapus tuannya. Pangeran kelima setuju, itu benar. Ketika Anda menjadi penguasa negara, semua yang ada di negara air tidak terserah Anda. Pangeran ketiga sangat puas dan tersenyum pada kalian semua. Ayo, semoga kita sukses. Bersulang. Selesai berkata, semua orang minum anggur kecil, tetapi saat ini di luar menyebarkan suara, 3 pangeran. Pangeran ketiga ragu, masuk. Pada saat ini, laguku masuk, dan beberapa pangeran tampak bingung ketika mereka melihatnya, sementara pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, jangan gugup, kalian berdua. Keluarga Song adalah laki-laki saya. Kedua pangeran merasa lega, sementara pangeran ketiga menertawakan Songku, lagu umum, bagaimana dengan itu? Sudahkah Anda mencapai level pertama? Songku tidak berdaya. Ini adalah pas pertama. Meskipun dikatakan diterapkan di aula penjaga kami, pemilik aula itu belum mengungkapkannya sepanjang waktu. Diperkirakan kita harus menunggu pemberitahuannya. Pangeran ketiga menyembunyikan senyumnya dan berkata, jadi tuanku ilmu, jangan dengarkan kamu. Saya menghabiskan banyak usaha, tetapi dia sama keras kepala. Dia tidak mendengarkan saya sepanjang waktu. Dia hanya mematuhi tuan negara. Lagu itu dijelaskanku, dan pangeran ketiga hesitated, ya, aula penjaga adalah kekuatan militer dan kuda ibu kota negara. Bagaimana hati ayahku bisa mengkhianati sesuka hati? Songku tidak berdaya, terima kasih atas pengertian pangeran ketiga. Tetapi selir kekaisaran ketiga membeku dan berkata, apakah Anda mengatakan kepada lelaki tua itu bahwa selama kita mendapatkan pangeran, dia dapat terus menjadi pemimpin aula penjaga ini? Ya, tapi dia mengatakan bahwa penguasa kuil diatur oleh penguasa negara, dan bukan terserah pangeran untuk memberikan arahan. Putri ketiga terlihat jelek, dan pangeran ketiga mencibir. Ketika saya menjadi pangeran, saya harap, dia akan mengatakannya. Pangeran keempat dan pangeran kelima bahkan lebih tersenyum. Songku kemudian berkata, pangeran ketiga, saya mendengar bahwa pangeran ke-8 juga mengambil bagian di dalamnya, dan ada seorang pemuda di belakangnya sebagai guru, kan? Ya, pria ini, kamu harus tahu. Pangeran ketiga, Hung Sheng, dan Song Kudian berkata, itu benar. Orang ini membunuh saudara laki-laki kedua dan saudara laki-laki ketiga saya. Salah satu dari mereka ditahan di pengadilan penegak hukum dan yang lainnya hilang. Jadi pangeran ketiga harus membantuku menyelesaikannya. Jangan khawatir, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menjaga bocah ini. Bagaimanapun, Songku adalah orang yang bertanggung jawab atas banyak kekuatan di aula penegakan hukum. Pangeran ketiga harus menahannya. Songku merasa puas. Terima kasih banyak, pangeran ketiga. Kamu kembali dulu. Iya. Kemudian Songku pergi, dan selir kekaisaran ketiga berkata, jadi, kamu akan memperlakukan dokter ini sebagai musuh? Sebelum pangeran ketiga berbicara, pangeran keempat bersikeras, bocah ini, saya tidak berpikir dia baik-baik saja. Tidak peduli apa, di lintasan pertama, aku akan membunuhnya. Pangeran kelima setuju, saya setuju. Pangeran ketiga berkata sambil tersenyum, ternyata kita semua tidak menyukainya. Ayo perbaiki dia dulu. Orang-orang mengangguk, dan selir kekaisaran ketiga memikirkan apa yang Zheng Xiaoyao ingatkan pada dirinya sendiri, tidak pernah menyinggung Lin Tian, tetapi dia tidak yakin, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya masih takut pada orang yang tidak memiliki kekuatan dan kekuatan.
Selain pangeran ketiga gelombang orang ini, kelompok orang hari ini yang makan berkah air layu, tetapi juga dalam diskusi penanggulangan, memikirkan bagaimana menang dalam pemilihan pangeran. Ada seorang pria dengan helm hitam duduk di sebelah Shuifu, yang diam di awal. Setelah diskusi, Shuifu beralasan kepadanya, "Tuan, bagaimana menurutmu?" Para pangeran gunung dan putri pengembara itu semua menatap Tuan Shuifu, karena semua orang tahu bahwa dia tidak sederhana, dan bahwa dia pernah bekerja sebagai penasihat. Tidak ada yang tahu konselor macam apa itu. Hanya Shuifu yang mengetahuinya. Selain itu, Shuifu telah menjamin bahwa konselor berasal dari Chao Guimen. Konselor yang keluar dari gerbang hantu terkenal di Kyushu. Banyak dari mereka telah membangun keajaiban di negara salju tetangga. Jadi kita semua mengagumi, Tuan, ini. Kali ini, hanya ada 2 kelompok orang yang bisa menjadi ancaman bagimu. Tuan membuka mulutnya, dan Shuifu bertanya-tanya, "Tuan, hanya ada 1 gelombang pangeran ketiga dan putra mereka. Kelompok orang mana yang ada di sana?" Pangeran ketiga adalah yang terkuat, tetapi pangeran ke-8 dan putri ke-9 tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, Tuan dari putri ke-9, tetapi Tuan nasional, pasti telah mewariskan banyak keterampilannya. Memang benar identitas 9 putri itu tidak sederhana, katanya. Sang master kemudian melihat ke kerumunan. Sebagian besar dari Anda tidak pernah tinggal di pedesaan. Anda tidak memiliki kekuatan di sini. Jadi Anda harus mematuhi perintah saya dalam operasi ini. Tahukah Anda? Semua orang mengangguk, dan Shuifu memandang mereka. Semuanya, selama aku pangeran, aku akan membuat semua anggota keluargamu datang ke negara itu dan melayani sebagai pejabat di istana kekaisaran, daripada berkeliaran di luar. Orang-orang bersyukur, dan Shuifu diam-diam bahagia. Apalagi melihat begitu banyak orang yang menghidupi dirinya sendiri, posisinya sebagai pangeran pasti baik-baik saja. Di sisi lain, Lin Tianchai memiliki istirahat kurang dari sehari, dan tarian air tidak tahan. Dia juga menatap Lin Tiantian dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus sangat pintar untuk menjadi tuanku, saudara Bahuang, dan penasihatnya." Melihatnya seperti ini, Lin Tian mulai tersenyum setelah bermain pintar lagi. "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Setelah seharian mati lemas, tarian air berkata, "Mari kita analisis, jika kamu ingin saudaraku Bahuang menjadi pangeran, lawan apa yang akan dia hadapi? Atau siapa lawan terbesar yang pernah dia temui?" Tuan Fu juga tertarik dengan ini. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan pangeran, bukan lelucon. Tapi Lin Tian berkata, "Tidak cocok." "Apa? Tidak cocok?" Aku berkata, "Nak, bisakah kamu berhenti membual seperti itu?" "Tetap saja, Anda tidak mengerti. Tarian air itu akan dibunuh oleh Lin Tian, yang tertawa dan berkata, "Aku bilang tidak, aku tidak membual." "Anda." Tarian air marah, jadi dia membawa pangeran ke-8 ke halaman, dan Tuan Fu tersenyum pada Lin Tian. "Wah, saya pikir Anda mencari kematian untuk membantu kali ini." Lin Tian berkata dengan senyum yang kuat, "Saya mengatakan tidak ada lawan tanpa oponen. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat." Tuan Fu tidak menyangka Lin Tian benar-benar cukup kuat, tetapi tarian air di halaman sedang terburu-buru. "Saudara Bahuang, apakah kamu juga mendengar itu? Anak ini tidak hanya tidak memiliki kemampuan, tetapi juga mengucapkan kata-kata liar. Apakah menurutmu dia cocok untuk menjadi tuanmu dan membantumu bersaing untuk posisi pangeran?" Pangeran ke-8 tahu bahwa Lin Tian sangat kuat, jadi dia sangat percaya bahwa 9 adik perempuan, tuanku berkata bahwa tidak ada masalah, maka pasti tidak ada masalah. Aku kesal padamu." Tarian air sangat marah sehingga dia menginjak kakinya, dan pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir tentang itu, saudari ke-9. Tidak masalah jika aku kalah." "Tidak masalah jika kamu kalah?" "Saudara Bahuang, tahukah Anda bahwa selama periode seleksi, orang sering dibunuh karena melakukan tugas?" Tarian air jelas menyerahkan banyak informasi untuk memperingatkan pangeran ke-8. Pangeran ke-8 mengerutkan kening, "Membunuh orang?" "Ya, menurut catatan sebelumnya, ada situasi seperti itu dalam pemilihan pangeran di banyak negara, bahkan di Cina. Beberapa orang bahkan menggunakan cara yang teguh untuk membasmi pembangkang mereka, jadi Anda harus siap untuk berpartisipasi dalam seleksi, daripada bermain-main." Tarian air telah dijadikan master oleh Lin Tian. Dia sangat marah. Tapi sekarang ketika dia mendengar sikap Lin Tian, dia ingin menjadi putra mahkota. Dia sedang terburu-buru. Pangeran ke-8 ragu-ragu dan berkata, "Shifuku bilang tidak apa-apa, maka aku pasti baik-baik saja." Apakah dia memberimu obat, jadi percayalah padanya?" Tarian air begitu tertekan sehingga pangeran ke-8 menenangkannya dan berkata, "Saudari terkasih, saya berjanji kepada Anda bahwa itu saya tidak akan mati." "Bagaimana dengan itu?" Tarian air tahu karakter kakaknya Bahuang. Setelah sesuatu diputuskan, itu tidak dapat diubah. Jadi dia berkata dengan muram, "Baiklah, kamu harus memastikan bahwa begitu ada bahaya, kamu harus menemukanku, dan kamu harus memastikan bahwa kamu tidak bisa mati, tahu?" "Baiklah." Air menari dengan cara tak berdaya, lalu pergi, kembali beristirahat.
Kemudian mereka kembali ke rumah, dan meskipun tarian air tidak membuat masalah, ketika mereka melihat Lintian, mata mereka penuh amarah. Jadi itu berlanjut sampai keesokan paginya, halaman mulai bergerak, dan banyak orang bergegas ke alun-alun pertemuan Istana Kaisar. Ketika Lintian dan yang lainnya datang ke sana, mereka telah dibagi menjadi beberapa camp, seperti yang dipimpin oleh Pangeran Ketiga, yang dipimpin oleh Shuifu, dan beberapa yang tersebar. Selain itu, Lintian dan yang lainnya tampaknya berantakan, tetapi mereka dibagi menjadi beberapa camp secara teratur. Tarian air ingin memberinya sedikit lebih banyak orang, jadi sedikit lebih banyak orang, lebih banyak keamanan, jadi dia menangis, saya putri ke-9, yang ingin bergabung dengan saudara laki-laki ke-8 saya. 9 putri, banyak orang telah mendengar itu, tetapi ketika mereka mendengar bahwa 8 putri pemalu, tidak ada yang berani maju, dan Shuifu tertawa, 9 putri, jangan buang energimu. Air dan Star, diam. Apa? Belum? Berkat air itu tidak salah. Bagaimanapun, diperbolehkan untuk berbicara di sini, tetapi tarian air itu tidak mau, dan membantah beberapa kata. Pangeran keempat yang sedang minum pada saat yang sama memiliki wajah yang sedikit merah. 9 adik perempuan, kenapa kamu tidak datang kepada kami? Ikuti beberapa kakak laki-laki Huang. Tidak masalah. Water dan Sumwei, saya hanya dengan kakak laki-laki Huang saya, Anda, tidak pantas. Orang-orang sudah lama tahu tentang karakter tarian air, jadi mereka tidak berpikir aneh bagi mereka untuk mengatakannya. Pangeran keempat mencibir, saudari Ji Huangmei, jangan berpikir kamu biasanya disukai, dan tuanmu adalah guru nasional, jadi kamu bisa sombong. Dan Anda? Permaisuri adalah ibu dari saudara laki-laki San Huang. Bukankah kamu sombong? Tarian air membantah tanpa kesopanan, dan wajah pangeran keempat muram. Pangeran ketiga menatap tarian air dan tersenyum, apa maksudmu, 9 adik perempuan? Maksudku ini sangat sederhana. Pada tahun-tahun ini, Anda telah membentuk kelompok di ibu kota negara berdasarkan ibu dan putri Anda. Jangan kira aku tidak tahu. Tarian air itu tidak saling memberi wajah. Ketika pangeran ketiga mendengar ini, wajahnya tenggelam, dan putri ketiga ada di sampingnya, menatap tarian air dan tertawa, kakak ke-9, apakah kamu terlalu banyak bicara? Iya? Dan bagaimana denganmu? Itu hanya seorang putri. Apa yang terjadi di sini? Pangeran dan putri mana yang pernah Anda temui dengan keluarga mereka? Tarian air tidak suka senandung wanita ini. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang mulai berbicara. Mengapa ketiga selir kekaisaran ini muncul di sini? Tidak juga, putri ketiga, baik pangeran maupun pangeran. Apa yang dia lakukan di sini? Putri ketiga tampak malu, tetapi segera dia tenang. Saya seorang konselor. Konselor? Kali ini setiap orang memiliki paling banyak 3 penasihat, dan 3 orang tua di belakang pangeran ketiga seharusnya, dan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda pangeran keempat atau pangeran kelima. Tarian air menangkap kelemahan satu sama lain dan menyerang dengan liar. 3 selir kekaisaran diam-diam memarahi, gadis bau ini, bagaimana bisa begitu sulit? Tetapi pangeran ketiga berkata, 9 adik perempuan, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Berisik? Itu yang Anda katakan pertama kali. Tidak heran saya melakukannya. Tarian air tidak berpikir itu salah sama sekali, tetapi juga menatap orang-orang ini. Pria gemuk kecil di satu sisi harus berkata kepada Lintian, bos, kekuatan bertarung sang putri begitu kuat sehingga orang-orang ini tidak bisa berkata-kata. Lintian tidak bisa menahan senyum, siapa namanya? Kamu tidak bisa menggerakkan mulutmu, tetapi kamu tidak bisa menggerakkan mulutmu, tetapi kamu harus marah lagi. Pria gemuk kecil itu tidak bisa menahan tawa. Pangeran ke-8 merasa malu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sampai Wu Botian muncul, dia datang dari kejauhan. Apa yang kamu bicarakan, semuanya? Sangat sibuk. Semuanya diam. Banyak pangeran berkata dengan hormat, Tuan Wu. Wu Botian bukan hanya seorang guru, tetapi juga orang dengan hak-hak tertentu di istana pangeran. Oleh karena itu, banyak orang menghormatinya, sementara pangeran ketiga tersenyum padanya dan berkata, Tuan Wu, saya suka berbicara tentang masalah orang. Aku belum mengubahnya, jadi aku bertengkar dengan kita. Pangeran keempat tidak lupa menambahkan senyum dan berkata, aku tidak bisa menahan diri untuk dimanjakan sejak aku masih kecil, itu saja. Pangeran kelima juga memiliki wajah yang lucu, dan tarian air ingin terus berbicara tentang mereka, tetapi Wu Botian berkata, oke, semuanya diam, sekarang saya akan mengundang Tuan Kuil kita, biarkan dia mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian topik pertama akan datang dari Tuan Istana Pengawal. Rumah jaga? Mereka tidak menyangka izin pertama adalah rumah jaga, jadi mereka mulai membicarakannya. Tarian air kemudian memandang pangeran ke-8, kakak laki-laki, dikatakan bahwa pemimpin aula penjaga ini, tetapi seorang master yang telah bertarung berkali-kali di medan perang, pernah menjadi tuan ayah. Aku tahu itu, tapi dia hanya mendengarkan ayahnya, jadi tugas ini seharusnya tidak sederhana. Pangeran ke-8 mengangguk. Senandung tarian air, juga menantikan, dan saat ini Master Quillian muncul.
Semua orang melihat bahwa mereka semua hormat, dan pemimpin kuil yang datang ke depan dan memandang orang-orang, sebagai pemimpin istana kaisar. Saya juga salah satu pemimpin utama pemilihan pangeran. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu kepada saya, Anda dapat bertanya terlebih dahulu. Jika tidak, saya akan membiarkan pemimpin kuil penjaga datang. Beberapa orang bingung dan berkata, Tuan Quillian, siapa yang bertanggung jawab kali ini? Tuan Quillian berkata, saya adalah penguasa aula pemuda, penguasa aula pangeran, penguasa aula penjaga, dan presiden pengadilan penegakan hukum. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berseru. Bagaimanapun, ini adalah kepala ruang keempat dari ruang kelima keadaan air. Setelah itu, pemimpin kuil yang memanggil 3 lainnya, dan Lintian, pemimpin kuil muda dan dekan pengadilan penegak hukum, bertemu satu sama lain, jadi mereka terkejut melihat Lintian sejenak. Secara khusus, pemimpin kuil muda juga mendatangi Lintian dan berkata, mengapa Anda di sini, Dr. Lin? Tuan Fu berkata sambil tersenyum, dia adalah penasihat pangeran ke-8. Tuan Aula muda terkejut, penasihat. Ya, itu juga tuan dari pangeran ke-8. Tuan Fu melanjutkan, dan orang-orang di dekatnya mendengar bahwa Lintian adalah tuan pangeran ke-8, dan banyak orang menertawakannya. Memang benar bahwa orang jahat pantas mendapatkan tuan sampah. Kata-kata ini, biarkan air menari tidak bahagia, masih menatap mereka, tetapi putri dan putri ini masih berkata, tetapi tuan aula-aula muda tidak senang, semuanya, dia adalah seorang dokter, tolong hormati dia. Tuan aula muda membuka mulutnya, dan orang-orang ini lebih jujur. Master aula yang menatap matanya dan bahagia di hatinya. Ketika semua orang tidak berbicara, dia tersenyum pada kalian semua. Oke, semuanya, saya telah melihat orang-orang ini. Sekarang biarkan Master Aula Chang, yang menjaga aula, memberitahumu izin pertama. Pada saat ini, penguasa kuil neraka mengundang seorang lelaki tua berambut putih dengan baju besi putih ke depan, dan pria ini adalah penguasa kuil surga. Meskipun dia terlihat putih, dia tidak bisa hidup tanpa roh pembunuh itu, seolah-olah dia ingin menakut-nakuti musuh. Banyak putri dan putri melihatnya, dan mereka tidak bisa menahan panik. Pada saat ini, penguasa kuil berkata, tugas pertama diatur oleh saya, dan 10 orang teratas bisa mendapatkan 1 poin atau 10 poin. Orang-orang sangat terkejut mendengarnya, karena ada 10 tugas kali ini, dan pemenang dari setiap tugas bisa mendapatkan skor tertentu, dan skor tertinggi dari 10 tugas adalah kandidat pangeran. Jadi tiba-tiba, saya melihat begitu banyak poin di lintasan pertama, dan pangeran ketiga percaya pada 2 pangeran lainnya. Saya sangat menginginkan ini. Kedua pangeran bersenandung, berkata bahwa mereka akan membantu pangeran ketiga mendapatkan tempat pertama. Shuifu dan mereka sama, tetapi untuk mencegah pangeran ke-8 mendapatkan 10 besar, para putri dan putri itu diam-diam berpikir untuk menduduki posisi 10 besar, dan tidak memberi pangeran ke-8 kesempatan. Tetapi penguasa kuil Chang berkata, tugas spesifiknya adalah Anda akan mengirim Gunung Mo pelatihan kematian ke rumah jaga kami. Di Gunung Mo itu, ada banyak orang mati yang menyamar sebagai rumah jaga kita. Orang-orang mati ini, yang tidak peduli siapa Anda, hanya akan menyerang ketika mereka melihat orang, dan semakin dalam orang mati, semakin kuat mereka. Apa? Mati? Satu persatu. Penguasa bait suci melanjutkan, ya, Anda dapat membawa seorang penasihat, tetapi Anda tidak dapat membawa siapapun kecuali seorang penasihat, Anda tahu? Ketika mereka mendengar ini, mereka merasa lega, dan penguasa kuil melanjutkan, 10 tim yang pertama kali tiba di sebuah istana di kedalaman akan menerima poin yang berbeda. Semua orang mendidih dengan darah sekaligus, dan penguasa kuil Chang memandang orang-orang, kamu siap untuk pergi. Akan ada susunan transmisi, yang akan langsung mengirim Anda keluar gunung pabrik pelatihan kematian. Orang-orang segera mulai bersiap, dan tarian air khawatir, saudara Bahuang, tidakkah kamu membawa lebih banyak orang? Aku akan mengambil mereka 3. 8 pangeran berkata, dan tarian air melihat tim seperti itu, di tempat untuk runtuh, 8 kakak kaisar, boneka kecil yang juga kamu ambil. Pria gemuk kecil itu tidak menyukainya. Apa itu boneka kecil? Lalu kamu berkata, ketampilan apa yang kamu miliki? Tarian air sangat tertekan, terutama ketika saya melihat bahwa pria gemuk kecil itu baru berusia tahun, saya merasa bahwa saudara laki-laki saya Bahuang buta. Tetapi pangeran ke-8 berkata dengan tenang, adik perempuan ke-9, mereka bukan orang biasa. Anda dapat yakin. Kamu mengatakan orang tua yang jahat ini dan tuan yang rusak ini. Aku bisa menahannya, tapi boneka kecil ini. Tarian air tidak tahu harus berkata apa, dan pria gemuk kecil itu sangat marah sehingga dia ingin menunjukkannya. Lintian menenangkannya. Baru saat itulah pria gemuk kecil itu menekan kekuatannya. Sampai susunan transmisi muncul di depannya, para putri dan putri masuk satu demi satu, dan Lintian dan yang lainnya mengikuti. Ketika mereka muncul kembali, mereka datang keluar gunung, dan bau darah ada di mana-mana di depan mereka, seolah-olah mereka bukan tempat biasa. Banyak pangeran dan putri tidak melihat tempat seperti ini, dan merasa jijik di tempat, sementara Shuiyu membeku dan berkata, saya mendengar bahwa Moshan adalah tempat di mana aula penjaga melatih orang mati, jadi itu juga disebut Gunung Mati. Pangeran ke-8 berpikir itu sedikit kejam.
gunung-gunung ini telah mengirimkan bau berdarah. Benar-benar kejam. Tarian air memandang Pangeran ke-8, Saudara Bahuang, Anda dapat yakin bahwa saya akan melindungi Anda di sisi saya. Pangeran ke-8 menjawab, saya tidak takut, saya hanya berkabung untuk mereka yang meninggal sebelumnya. Setelah mendengar ini, tarian air menghela nafas, tidak mungkin, orang mati semua biasa, jika tidak maka tidak akan disebut pabrik pelatihan kematian. Pangeran ke-8 menghela nafas tak berdaya, dan kemudian penguasa kuil memandang kerumunan, semuanya, selama 5 hari, jika orang-orang yang belum tiba di istana dalam 5 hari, mereka akan membatalkan kompetisi lanjutan. Apa? Kerumunan terkejut, dan penguasa kuil berkata, permainan ini juga disebut permainan sistem gugur. Bersihkan mereka yang memancing di perairan yang bermasalah. Ketika mereka mendengar ini, mereka langsung mengerti, dan berpikir dalam hati satu persatu bahwa mereka harus memasuki istana dalam 5 hari pertama, bahkan jika mereka tidak termasuk dalam 10 besar. Bagaimanapun, ini tentang apakah mereka dapat bersaing di kompetisi lain. Namun, pangeran ketiga dan yang lainnya semua mulai tertawa. Jelas, mereka pikir itu bukan apa-apa bagi mereka sama sekali. Tetapi ketika Wubotian mulai berbicara, dia hampir tertawa. Kemudian penguasa bait suci berkata, oke, ayo masuk. Kerumunan bergegas ke pegunungan. Tetapi setelah masuk, saya tahu bahwa itu adalah susunan yang sangat besar, dan mudah tersesat. Tidak hanya itu, mungkin ada orang mati di mana-mana, begitu banyak orang yang sangat berhati-hati. Sampai Lintian dan orang lain ingin masuk, kepala ula-ula muda menegur, Dr. Lin, Anda harus berhati-hati. Begitu. Ketika Lintian selesai berbicara, dia memasuki kuil. Setelah semua orang menghilang, penguasa kuil memandang mereka, semuanya, pergi ke platform observasi. Kita semua tahu bahwa platform observasi adalah tempat di mana kita dapat melihat situasi di dalam Gunung Moshan. Jadi semua orang mengikuti penguasa kuil satu persatu. Ketika mereka sampai di aula utama platform observasi, mereka menemukan bahwa ada orang in itu. Hanya ada satu orang yang duduk dan satu orang berdiri di bawah layar lebar di aula. Orang-orang yang duduk memiliki gaya raja, dan mereka mengenakan pakaian air dengan cahaya biru air. Ketika mereka melihatnya, mereka semua terkejut, Tuan Negara. Pria ini adalah penguasa negara air. Apa yang dia kenakan adalah pakaian kaisar dan baju besi air. Dikatakan bahwa itu dapat menahan semua jenis cedera. Pada saat yang sama, di sisi utama negara, berdiri di atas aliran air. Sementara aliran air menatap layar saat ini, terutama ketika melihat Lintian, dia terlihat bermartabat, dia bahkan tidak ada di sana. Penguasa negara berada di ujung tanduk. Dia pikir dia peduli dengan tarian air dan berkata, tarian air, di mana ada kegembiraan, di situ dia. Tuan Bait Suci prihatin dan berkata, apakah Anda ingin memerintahkan saya untuk membiarkan orang-orang mati itu tidak menyakitinya? Tetapi Tuhan berkata, akan menjadi tidak adil bagi para pangeran dan putri-putri lain. Semua orang tahu bahwa Tuhan sangat mengasihinya, jadi kita semua ingin melihat bagaimana Tuhan akan memilih saat ini. Dan Tuhan melihat arus, Tuan, bagaimana menurutmu? Semua orang tahu bahwa aliran air adalah master tarian air, jadi mereka semua berpikir bahwa aliran air akan membuat orang berhenti berperang melawan tarian air. Tetapi dia ragu-ragu dan berkata, adil bahwa semua orang sama. Tuan Istana yang berkata sambil tersenyum, penguasa keadaan air, Anda benar. Kita harus adil bersama. Penguasa kerajaan berpikir bahwa akan lebih baik jika dia tidak bisa membuka mulutnya secara langsung dan memiliki aliran air untuk menghentikannya. Namun, aliran air tidak menghentikannya, yang membuatnya bertanya-tanya dan berkata, kamu tidak takut dengan kecelakaan muridmu? Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Saat ini melihat layar lebar, yaitu Lintian dalam arai yang sangat positif. Penguasa bertanya-tanya, apa maksudmu? Arus air berkata kepadanya, Tuhan, aku sudah memberitahumu tempo hari, bukankah aku? Siapa? Tuanku. Arus menjelaskan bahwa penguasa negara tidak dapat segera duduk dan matanya terbuka lebar, sementara orang-orang yang hadir ingin tahu tentang apa yang terjadi pada penguasa negara. Tetapi Tuhan segera tenang kembali dan berkata kepada Arus, di manakah engkau, tuanmu? Yang itu. Arus memberitahu Lord Lintian dari layar lebar. Ketika Tuhan melihat Lintian, dia bersemangat, tetapi dia sangat sabar. Dia takut orang lain akan menemukan suara yang sama dan bertanya, apakah dia benar-benar tuanmu? Ya, dia telah mengambil semua mata-mata perbatasan selatan baru-baru ini. Diperkirakan dalam beberapa hari, anggota keluarga Song dan beberapa mata-mata tersembunyi itu akan dibasmi olehnya. Saluran interpretasi aliran air. Penguasa negara sangat senang dengan hal ini. Terutama keluarga Song dan beberapa menteri membuatnya terengah-engah. Jika Lintian bisa membersihkan kali ini, dia akan sangat baik padanya. Maka berfirmanlah Tuhan dengan penuh semangat, tidak ada bukti untuk menjatuhkan pencuri ini. Jika dia bisa banyak membantuku kali ini, aku akan membiarkan dia menjadi pejabat senior. Tuhan, tuanku, tidak suka menjadi pejabat, tetapi dia hanya ingin membersihkan orang-orang dari negara bagian Qin dan aliansi Tianghu. Setelah mengetahui bahwa dia kehilangan kesabaran, Tuhan tersenyum dan berkata, maaf, saya kehilangan kesabaran.
berat. Saat ini tersenyum, dan penguasa negara sangat senang saat ini. Dia tersenyum di depan orang-orang dan berkata, kali ini, saya harus memperhatikan baik-baik kinerja semua putri dan putri. Orang-orang tidak menyangka 9 putri pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Tuhan bukan hanya tidak menentang, tetapi juga berbahagia. Pada saat ini, penguasa negara juga berkata kepada penguasa kuil, Tuan Kuil, Anda memasang layar ini untuk 8 pangeran. Orang-orang mengira bahwa penguasa kerajaan peduli dengan 9 putri, jadi mereka tidak mencurigai identitas Lintian, dan Dewa Kuil melakukan hal yang sama. Pada saat ini, di hutan, Lintian dan yang lainnya baru saja masuk, dan melihat banyak orang di depan dikejar dan dibunuh oleh beberapa orang berbaju hitam. Beberapa dari mereka menjadi gila, dan pangeran ketiga dengan 3 pengikutnya dengan mudah menyelesaikan orang-orang itu, dan ketika pangeran ke-8 dan yang lainnya dikepung, orang-orang itu sombong. Penguasa kuil menatap penguasa negara, Tuan negara, apakah Anda ingin mereka berhenti? Tidak, teruslah mencari. Tuhan sangat ingin melihat kemampuan Lintian, jadi dia segera menolak, dan air menari dalam barisan, tetapi lusinan orang mati yang keluar berkata, apakah menurutmu putriku akan takut padamu? Pangeran keempat, yang tidak jauh dari teater, bercanda, saudari Ji Huangmei, semua orang mati di sini sudah mulai. Kapan Anda akan menyelesaikannya? Apakah Anda ingin meminta bantuan saudara laki-laki saya? Tapi Shuiwu menatap para pangeran dan berkata, orang-orang mati ini, putriku, masih tidak memperhatikan. Pangeran keempat tertawa, kalau begitu kau gila. Saya akan melihat bagaimana Anda mengalahkan orang-orang mati ini. Tarian air ingin melakukannya sendiri, tetapi Tuan Fu memandang pangeran ke-8 dan berkata, ayo, gunakan keahlianku untuk mengajarimu. Pangeran ke-8 Leng selanjutnya, benarkah bisa? Jangan khawatir, antek-antek kecil ini semuanya. Tuan Fu ingin melihat kekuatan pangeran ke-8 dan memberitahu semua orang bahwa pemenang Ordo Racun Negara Air bukanlah orang yang memiliki reputasi palsu. Pangeran ke-8 harus menonjol menurut Tuan Fu, dan kemudian berkata kepada tarian air, adik perempuan, aku akan melakukannya. Saudara Huang, kamu sudah lama tidak berkultivasi, bukan? Tarian air tahu bahwa pangeran ke-8 dipengaruhi oleh hal itu ketika dia masih muda, yang menyebabkan kegagalan kultivasi dan kurangnya kemampuan untuk belajar, jadi dia sangat takut akan kecelakaannya. Tetapi pangeran ke-8 tersenyum dan berkata, tuanku dan tuan ini telah mengajariku banyak hal. Jangan khawatir. Tarian air itu meragukan, oh, apakah itu benar? Tarian air menatap Lin Tianji dengan aneh, tetapi pemimpin negara berpura-pura bertanya, siapa pemuda itu? Pemimpin kuil Xiaodian segera membuka mulutnya dan berkata, Tuan Kerajaan, dia adalah Dr. Lin yang akan saya laporkan kepada Anda. Dia adalah dokter ajaib? Tuhan sedikit terkejut. Iya. Tuan Aula muda berkata, sementara Tuan Aula yang berkata, meskipun pria ini memiliki keterampilan medis yang baik, dia harus berhati-hati dengan tujuannya. Tujuan? Apa tujuannya? Penguasa kerajaan bertanya, dan penguasa istana yang berkata, dikatakan bahwa dia adalah penguasa pangeran ke-8 sekarang. Bukankah ini berarti dia telah memanfaatkan pangeran ke-8? Apalagi pangeran ke-8 adalah saudara dari putri ke-9. Saya khawatir anak laki-laki ini akan pergi ke putri ke-9. Jika dia punya rahasia, itu akan menjadi masalah besar. Siapa yang tahu tuan desa tetapi tersenyum untuk mengatakan, gadis saya ini, temperamennya buruk, tetapi dia benar-benar cerdas, jadi Anda yakinlah. Orang-orang tidak menyangka bahwa penguasa negara begitu percaya diri dengan kemampuan tarian air, dan penguasa negara masih ada di sana, bergumam dan berkata, pangeran ke-8 tidak pernah memiliki tuan. Sungguh beruntung dia memiliki master seperti itu kali ini. Dalam kata-kata penguasa kerajaan, orang-orang kembali bingung. Penguasa istana yang bahkan lebih bingung. Jika pangeran ke-8 kekurangan tuan, saya dapat merekomendasikan beberapa, tetapi saya tidak akan menggunakan orang yang tidak dikenal seperti itu. Tidak diketahui? Penguasa kerajaan bertanya dengan aneh, dan penguasa istana yang berkata dengan suaranya, ya. Pada saat ini, Tuan Aula muda tidak mau mengatakan, Tuan Aulayan, identitasnya, orang-orang dari pengadilan penegak hukum telah mengkonfirmasi bahwa Anda tidak dapat memuntahkan darah. Dekan Akademi Penegakan Hukum menonjol dan berkata, ya, kami curiga bahwa keluarga Song memiliki somada hubungannya dengan dia dan identitasnya, jadi kami menangkapnya dan menginterogasinya di depan Tuan Wu. Pada saat yang sama, kami menggunakan dan yang kecanduan raja dan untuk memastikan bahwa dia bukan mata-mata. Penguasa negara itu langsung ketakutan, apa? Anda memberinya pil adiktif? Dan menginterogasinya secara langsung? Tanggapan orang-orang kepada Tuhan terkejut, dan Shui berkata kepada orang-orang setelah dia tahu bahwa Tuhan telah kehilangan kesabaran, semua orang, kamu harus tahu bahwa Tuhan adalah orang yang menghargai kejeniusan, dan adik laki-laki ini adalah tuan dari pangeran ke-8, jadi Tuhan lebih peduli. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa penguasa negara tahu dia tidak berbentuk, dan kemudian dia tenang dan tersenyum, tidak apa-apa untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja, jadi Anda tidak dapat meragukannya lagi, Anda tahu?
Semua orang mengangguk, dan Tuan Aula yang memarahi, "Sialan, biarkan dia melarikan diri lagi." Tetapi Tuhan berkata kepada air, "Tuan, tidakkah engkau peduli? Jangan khawatir, pasti Shifuku yang ingin pergi. Jika dia tidak ingin pergi ke pengadilan penegak hukum, dia akan menggunakan seluruh negeri dan tidak bisa membawanya." Bangga dengan air. Setelah mendengar hal itu, Tuhan berkata, "Itu baik." Pada saat ini, penguasa kuil menatap layar lebar dan berkata, "Kapan Pangeran ke-8 menjadi begitu kuat?" Orang-orang melihat ke masa lalu dan menemukan bahwa Pangeran ke-8 melepaskan setumpuk gas hijau, dan kemudian orang-orang mati berguling-guling di tanah satu persatu, seolah-olah mereka sangat tidak nyaman. Saat ini berkata sambil tersenyum, "Ini adalah keterampilan Master Fu." Pemimpin aula muda melihat Tuan Fu, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Dengan Tuan Fu, Pangeran ke-8 akan menang sedikit lagi." Ketika Tuan Yan mendengar ini, dia mengenali Tuan Fu dalam barisan dan bertanya-tanya, "Tuan Fu, kapan Anda mendukung Pangeran ke-8? Pemimpin aula-aula pemuda mengatakan duel itu terjadi pada pemuda. Akhirnya, semua orang tahu bahwa Tuan Fu telah kalah dari Lin Tian dan bersedia menjadi pelayan Lin Tian. Tapi ini mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Tuan Fu adalah pemenang Ordo Racun Air, tetapi dia menjadi pengikut Lin Tian. Tetapi Tuhan tersenyum, menarik. Pada saat ini, tarian air dalam barisan berkata, "Saudara Bahuang, keterampilan apa yang Anda gunakan? Anda telah menjatuhkan mereka." "Itu racun Tuan Fu." Pangeran ke-8 memandang Tuan Fu dan berkata sambil tersenyum. Tuan Fu sangat puas dan berkata, "Ya, saya akan terus bekerja keras nanti." "Ya, Tuan." Tarian air menertawakan Tuan Fu. "Aku tidak menyangka kamu, Pak Tua, memiliki banyak kemampuan." Melihat tarian air mengolok-olok Tuan Fu, banyak orang di platform observasi tertawa, dan Tuan Negara itu tersenyum masam. Gadis ini, tidak besar, tidak kecil. Saat ini, Pangeran ke-4 dan yang lainnya tidak senang, terutama Pangeran ke-4 berkata, "Orang mati di depan lebih kuat, saya tidak percaya Anda bisa menerimanya dengan mudah." Kemudian Pangeran ke-4 dan PR ketiga Ince pergi. Tarian air kemudian meringis, tidak mampu kehilangan beberapa orang. Tetapi Pangeran ke-8 berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, ayo pergi." "Baiklah." Tarian air sangat bahagia, dan kemudian terus bergerak maju, dan kabut gunung berangsur-angsur lebih. Tiba-tiba, orang-orang di mana-mana tersesat. Tarian air itu adalah cara yang tertekan, bagaimana, tidak ada yang bisa melihat. "Di sini, ada kabut." Lin Tian berkata, dan tarian air berkata, "Tentu saja saya tahu." "Apakah Anda ingin mengatakan itu?" Melihat tarian air itu kasar kepada Lin Tian, penguasa negara itu benar-benar ingin memarahinya, tetapi Arus tidak dapat menahan menggelengkan kepalanya, gadis ini, bahkan Shisunya, tidak memperhatikan. Tentu saja, tarian air tidak tahu bahwa Lin Tian adalah Shisunya, tetapi Pangeran ke-8 berkata, "Adik perempuan, tuanku juga tahu susunannya." Tarian air tidak percaya, semua orang bisa mengerti arai, tetapi pada keterampilan arai, saya hanya mematuhi Shisu saya. "Shisu Anda?" Lin Tian memandang tarian air sambil tersenyum, dan tarian air berkata, "Ya, Shifu saya berkata, Shisu saya adalah bakat arai, dan bahkan arai abadi tidak dapat menjebaknya, jadi saya memujanya karena pencapaian arainya." Mendengar ini, Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Arus dan Tuhan merasa malu untuk tarian air. Terutama Tuhan berkata dalam hatinya, "Kamu gadis kecil, apa yang kamu lihat adalah Shisu Mu. Itu tidak sopan." Tetapi orang lain di aula ingin tahu tentang identitas penguasa Arus, jadi mereka bertanya-tanya siapa dia. Namun, Lin Tian dalam barisan berkata sambil tersenyum, "Saya juga akan menghancurkan susunan abadi." "Kamu membual." Tarian air merasa Lin Tian tidak memiliki kemampuan kecuali berbicara besar, sementara Lin Tian menertawakannya, "Kalau begitu kamu bisa menonton." Setelah itu, Lin Tian meminta semua orang untuk mengikutinya, tetapi Pangeran ke-8 buru-buru mengikutinya. Adapun tarian air, dia berkata dengan aneh, "Saudara Bahuang, apakah kamu benar-benar mengikutinya?" "Jangan khawatir." Shifuku bilang tidak apa-apa. Cara penegasan 8 pangeran itu, dan tarian air adalah cara yang mengomel, saya tuangkan adalah untuk melihat, Anda tidak bisa. Kemudian, tarian air mengikuti 8 pangeran dan yang lainnya sampai mereka keluar dari kabut dan sampai di sebuah lembah. 8 pangeran berkata dengan penuh semangat, "Lihat, kita adalah orang pertama yang keluar, adik perempuan." Melihat tempat kosong di mana-mana, Shuyu tercengang, tetapi dia masih tidak mengakui kemampuan Lin Tian. Sebaliknya, dia berkata, dia beruntung membiarkannya berlarian dan kehabisan. Pangeran ke-8 tahu bahwa tarian air itu berpikiran terbuka, jadi dia berkata kepada Lin Tian, "Tuan, jangan khawatir, dia seperti ini." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Saya tidak peduli dengan orang bodoh. Anda." Tarian air sedang terburu-buru, tetapi Tuan Fu mengaguminya dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Anda begitu pandai dalam susunan." Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia melanjutkan, sementara Pangeran ke-8 dan yang lainnya bergegas untuk menyusul, sementara pemimpin kerajaan di platform observasi dengan bersemangat berkata, "Dokter ajaib ini sangat kuat."
Agar Lintian keluar dari susunan kabut ini dengan mudah, kuil penguasa Chang juga merasa terkejut, dan berkata, susunan ini, yang sebelumnya direkam dalam waktu singkat, adalah setengah jam, tetapi dia keluar dalam waktu kurang dari seperempat jam. Jawaban dari penguasa kuil surga membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana Lintian melakukannya. Tetapi penguasa kuil neraka melemparkan air dingin ke atasnya. Mungkin anak ini tidak mengherankan melihat susunan serupa. Jawaban dari penguasa kuil yang membuat semua orang berpikir itu mungkin, jika tidak maka tidak akan cepat rusak. Namun, ketika orang-orang di lembah tidak jauh, pangeran ketiga dan yang lainnya keluar, sedangkan pangeran keempat berkata dengan gembira, kami adalah yang pertama keluar. Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, untungnya, ada 3 tuan. Mereka sangat pandai dalam susunan. Pangeran keempat memandang ketiga lelaki tua itu dengan suara keras, 3, ketika saudara ketigaku menjadi pangeran, kamu pasti akan mendapat manfaat. 3 orang sangat senang, dan pada saat ini 3 selir kekaisaran melihat ke kejauhan, tiba-tiba terkejut, Anda melihat orang-orang di kejauhan, apakah mereka 9 putri? Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat orang-orang berjalan di kejauhan, yang membuat pangeran keempat marah, bagaimana mereka keluar sebelumnya? Entahlah. Pangeran kelima tidak mengerti. Secara alami, ketiga tuan itu tidak senang. Bagaimanapun, mereka berpikir bahwa mereka adalah yang tercepat, dan tidak ada yang bisa lepas mereka. Tapi sekarang Lintian dan yang lainnya keluar, jadi ketiganya ingin mengerti. Pangeran ketiga juga ingin tahu, jadi dia berkata, pergi, percepat, pergi dan lihatlah. Terbang. Pangeran keempat berkata, tetapi pangeran ketiga berkata, dikatakan bahwa pelatihan kematian ini tidak bisa terbang, hanya berlari atau berjalan. Pangeran keempat tidak mempercayainya. Dia berencana untuk melompat sebentar. Ketika dia bangun, dia jatuh ke tanah seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Ini membuatnya tertekan dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ada susunan lain di gunung. Seorang lelaki tua berkata, dan pangeran ketiga harus berkata, baiklah, jangan coba lagi, mari kita kejar mereka. Baiklah. Semua orang segera mengejar, dan setelah orang-orang ini pergi, Shuifu juga keluar dengan sekelompok orang, tetapi sebelum dia bisa bahagia, pria berhelm itu berkata, 3 pangeran dan 8 pangeran telah keluar. Waterfu tidak mematuhi cara, orang dari 3 pangeran ini bisa keluar, saya yakin, tetapi bagaimana orang dari 8 pangeran keluar? Semua orang ingin tahu, jadi Shuifu berseru, pergi dan lihatlah. Jadi mereka mengejar. Saat ini di depan tarian air tetapi bertanya-tanya, saudara Bahuang, mengapa kamu tidak bisa terbang ketika kamu sampai di lembah ini? Tuanku berkata, ada arai di sini. Kakak laki-laki 8 Huang itu menjelaskan, dan tarian air mendengar adalah Lin Tianho untuk berkata lagi, aku hanya tidak percaya. Lin Tian berkata sambil berjalan, jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencoba terbang, tetapi ketika kamu jatuh, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Tarian air juga ingin bersaing dengan Lin Tian, jadi itu membuat lompatan. Seperti pangeran ketiga, ia menghantam tanah dengan keras, dan kemudian duduk di tanah. Pria gemuk kecil itu langsung tertawa. Kamu tidak percaya bosku? Anda. Tarian air itu begitu menyedihkan sehingga banyak orang di platform observasi mulai tertawa. Bahkan kepala negara tertawa dan berkata, gadis ini, jangan biarkan dia mendengarkan nasihat, dan biarkan dia menderita. Saat ini, Shuyu tidak tahu bahwa ayahnya telah menonton leluconnya, tetapi dia masih bersikeras, saya punya senjata ajaib. Selesai berkata, tarian air mengeluarkan pedang, lalu berdiri di atas pedang, dan mengendalikan pedang, lalu mengapung di udara, dengan cara yang sangat bangga, lihat, aku bisa. Lin Tian pergi dan berkata, ini, senjata ajaibmu akan lepas kendali. Di luar kendali? Anda bercanda. Itu senjata ajaibku. Bagaimana saya bisa lepas kendali? Tarian air selesai, tetapi juga dengan sengaja mengendalikan pedang lebih tinggi, dan Dewa Kuil melihatnya dan cemas, putri, hati-hati. Tetapi penguasa kuil Chang berteriak di aula utama, yang tidak bisa mencapai arai sama sekali. Kemudian orang-orang melihat pedang itu tiba-tiba berguling seperti orang gila di udara, dan akhirnya jatuh ke tanah. Tarian air tidak bisa terbang di udara. Itu jatuh dari tempat yang tinggi dalam sekejap. Pangeran ke-8 sangat ketakutan sehingga dia buru-buru pergi, meraih lengannya, lalu dengan cepat merapikan tubuhnya dan berkata, si Mudaster, jangan bermain seperti ini di masa depan. Itu terlalu berbahaya. Tarian air tidak berharap kehilangan muka lagi, tetapi dia sangat tidak yakin, dan penguasa negara tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya di sana. Gadis ini, dia harus menderita. Orang-orang juga berpikir bahwa sang putri terlalu suka bermain, dan Lin Tian dalam barisan terus bergerak maju, sementara tarian air banyak berbicara, sampai setelah sekian lama, sekelompok orang berbaju hitam tiba-tiba muncul. Kelompok orang berbaju hitam ini akan lebih kuat besok dari sebelumnya, dan akan melepaskan roh satu persatu. Ketika dia melihat semua roh bintang 7, tarian air berkedip, apakah semua roh bintang 7? Orang-orang mati itu tidak berbicara, tetapi mengeluarkan busur dan jaring satu persatu. Mereka siap membunuh Lin Tian dan yang lainnya.
Tapi Lintian berkata kepada pangeran ke-8, "Ayo." "Ah, saya datang?" Pangeran ke-8 melihat bahwa orang-orang ini begitu galak, dan satu persatu Roh Kudus bintang 7, tetapi dia sedikit gugup, dan tarian air berkata, "Apakah kamu gila? Biarkan aku pergi, Saudara Huang." Di istana, para master kuil itu juga berpikir bahwa Lintian Huang berada di dinasti Tang, tetapi Tuan Negara penasaran, mengapa membiarkan 8 pangeran pergi sendirian?